Assalamualaikum. Hai Uminda, mau masak tumis buncis telur yang enak. Untuk bahannya di sini sudah ada 200 gram buncis. Selanjutnya untuk buncisnya saya potong kecil ya. Kalau sudah, sisihkan dulu. Untuk bumbunya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 butir kemiri, 3 cabai rawit merah, 5 cabai merah keriting. Selanjutnya ulek sampai halus. Untuk cabenya opsional ya teman-teman, kalau suka pedas bisa ditambah, kalau kurang suka bisa dikurangi. Selanjutnya panaskan sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai harum dan tanak supaya tidak bau langu. Kalau bumbunya udah matang, ini saya sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Orak-arik telurnya sampai matang. Ini telurnya udah matang ya, selanjutnya kita masukkan buncisnya. Untuk bumbunya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya ini kita aduk. Tambahkan sedikit air. Ini kita masak kembali ya sampai semuanya matang. Tapi untuk buncisnya, karena saya suka ada tekstur krenyes-krenyesnya, saya tumis sebentar aja ya teman-teman. Kalau rasanya udah enak, udah pas, selanjutnya kita matikan kompornya dan siap untuk kita sajikan. Selanjutnya saya pindahkan ke piring. Nah, ini dia tumis buncis telurnya udah jadi. Ini dimakan sama nasi hangat aja, ini udah enak banget ya tanpa lauk apapun. Rasanya enak banget, bikinnya super praktis, simple, teman-teman wajib coba. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai Uminda, mau masak masakan ikan laut yang enak. Untuk bahannya di sini sudah ada 2 ekor ikan tongkol. Selanjutnya ikannya mau saya potong. Untuk 1 ekor ikan tongkol saya potong jadi 3 bagian ya, atau sesuai dengan selera. Kalau udah selesai kita potong, selanjutnya kita cuci bersih ya. Kalau udah dicuci bersih, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya kita campurkan supaya bumbunya meresap ke ikan. Marinasi sekitar 30 menit. Panaskan minyak, beri sedikit tepung terigu supaya ikannya tidak meledak saat digoreng ya.
Nah, ini minyaknya udah panas, selanjutnya kita masukkan ikannya. Kalau bagian sisinya udah mulai kecoklatan, kita balik ya supaya matangnya merata. Ini saya gorengnya setengah matang ya teman-teman, tidak sampai kering. Nah, ini udah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya di sini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kemudian ada sedikit kencur, 7 cabai rawit merah, 4 cabai merah keriting. Selanjutnya kita ulek ya. Untuk cabainya opsional, kalau suka pedas bisa ditambah, kalau kurang suka bisa dikurangi. Nah, di sini saya tambahkan 1 ruas kunyit. Ini kita ulek sampai halus ya. Atau teman-teman pakai blender juga bisa ya, lebih cepat, lebih mudah. Tapi di sini saya pakai ulekan. Kalau udah halus, di sini saya tambahkan 1 ruas jahe, cukup digeprek. 1 ruas lengkuas, cukup digeprek juga. Kita panaskan sedikit minyak. Kita tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya. Tambahkan 4 lembar daun salam. Dan di sini saya tambahkan cabai rawit utuh. Ini kita tumis kembali ya sampai bumbunya matang, sampai bumbunya ini tanak supaya tidak bau langu. Selanjutnya tambahkan 500 ml santan cair. Kita masak sampai santannya mendidih. Sesekali kita aduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau udah mendidih kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Ini kita masak sampai ikannya matang, sampai santannya sedikit menyusut, sampai bumbunya meresap. Untuk bumbunya ada 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk. Selanjutnya kita aduk ya. Masak sampai santannya sedikit menyusut dan bumbunya meresap ke ikan. Nah, selanjutnya kita tambahkan 200 ml santan kental. Saya pakai santannya santan segar ya teman-teman, dari kelapa langsung, atau teman-teman pakai santan kara juga bisa. Untuk berapa banyaknya disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau santan kentalnya udah masuk, kita masaknya sebentar aja ya, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Kita masak sampai mendidih. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, bisa kita angkat. Nah, ini dia masakan ikan tongkol santan bumbu kuningnya udah jadi. Ini seriusan enak banget, dijamin bakal bolak-balik nambah nasi. Apalagi ini dimakan sama nasi tiwul, ini enak banget, nikmat banget. Teman-teman wajib cobain di rumah ya. Ini bumbunya enak banget, pedas, gurih, ikannya enak, bumbunya meresap. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai Uminda, mau masak olahan tahu yang enak? Untuk bahannya sudah ada 2 kotak tahu putih. Untuk 1 kotak tahu saya bagi menjadi 4 bagian ya. Saya iris memanjang seperti ini. Kalau sudah, kita panaskan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan ya tahunya. Goreng sampai tahunya kecoklatan. Kalau satu sisinya udah matang, kita balik ya supaya matangnya merata.
Kalau sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 cabai rawit merah, 3 cabai merah keriting. Selanjutnya saya ulek sampai halus atau teman-teman pakai blender juga bisa ya. Kalau bumbunya udah halus seperti ini, kita panaskan sedikit minyak ya. Kita tumis bumbunya sampai harum dan tanak supaya tidak bau langu. Kalau bumbunya udah matang, tambahkan air secukupnya. Untuk bumbunya, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada atau merica bubuk, 1 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan kecap manis, selanjutnya diaduk. Ini kita cicipin dulu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang bisa ditambah. Ini bumbunya harus enak dulu sebelum kita masukkan tahu. Kalau dirasa udah cukup, kita masukkan ya tahunya. Ini kita masak sampai airnya sedikit menyusut, sampai bumbunya meresap ke tahu. Sesekali diaduk ya. Nah, ini bumbunya udah meresap ya, bisa kita angkat. Nah, ini dia olahan tahu yang super simple banget teman-teman. Buatnya cepet, praktis. Ini dijamin bakal nambah nasi ya. Bumbunya ini super nikmat banget, teman-teman wajib recook di rumah. Cuma modal dari tahu kita buat masakan yang enak ya teman-teman. Pedas, manis, pokoknya ini nikmat banget. Kalau teman-teman bosan dengan olahan tahu yang cuma digoreng atau dimasak santan, teman-teman wajib coba ya resep ini, dijamin bakal ketagihan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak.